Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Hai anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kalian perhatikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Coba perhatikan kedua benda tersebut. Dapatkah kalian menyebutkan persamaan dan perbedaannya? Manakah benda tak hidup dan manakah makhluk hidup? Kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dari benda tak hidup. Check it out. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Perhatikan beberapa contoh makhluk hidup berikut ini. Burung dapat melakukan pernafasan dengan menggunakan paru-paru dan pundi udara. Katak dapat melakukan pernafasan dengan menggunakan kulit dan paru-paru, sedangkan tumbuhan dapat melakukan pernafasan dengan menggunakan stomata, lentisel, dan rambut akar. Ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan kedudukan dari posisi semula, baik seluruh bagian tubuh atau sebagian. Gerakan daun putri malu saat disentuh merupakan contoh gerak sebagian, sedangkan gerakan burung saat terbang merupakan contoh gerak seluruh bagian tubuh. Ciri yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi. Makanan diperlukan makhluk hidup untuk memperoleh energi, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, sedangkan air digunakan sebagai zat pelarut. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses bertambahan ukuran tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Sedangkan berkembang yaitu pertambahan kemampuan individu menuju kedewasaan. Ciri yang kelima adalah berkembang biak, yakni kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan ada dua macam, yakni perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Ciri selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Jika zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kalian loh. Selanjutnya adalah peka terhadap perangsang atau iritabilitas, yakni kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap perangsangan yang diterima. Alat pengenalnya disebut sebagai alat indera. Perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kalian akan segera menutup kelopak mata kalian, bukan? Dan yang terakhir yakni adaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup. Sebagai contohnya, ada beberapa macam bentuk paruh burung untuk menyesuaikan jenis makanannya. Demikian tadi ulasan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga makin menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.